Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahilladzi faddala al-jumu'ata min bainil ayyam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah khaliqul alam wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sayyidul mursalin wa khairul anam. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu bi ihsan. Amma ba'd, uhibbukum fillah. Radina billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbana zidna ilma wa razuqna fahma. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma alimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Qulu amanna billahi wa ma unzila ilaina wa ma unzila ila Ibrahim wa Ismail wa Ishaq wa Ya'qub wal asbati wa ma utiya Musa wa Isa wa ma utiya an-nabiyyuna min rabbihim la nufarriqu baina ahadin minhum wa nahnu lahu muslimun. Sadaqallahul azim. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah telah memberi nikmat, banyak nikmat yang tak terhitung. Maka sebaiknya kita pun bersyukur dengan yang tidak terhitung. Alhamdulillah. Alhamdulillah juga sampai kajian tafsir subuh kita di surah Al-Baqarah ayat 136. Kemudian kita berkirim salam bersalawat untuk Nabi kita Muhammad. Allahumma salli wa sallim wa barik alaih. Kita harapkan syafaat beliau di yaumil qiyamah kelak. Jemaah surau awak dan jemaah surau milenial yang mengakses di YouTube serta yang ikut live streaming di Facebook serta para pendengar radio Resfor FM, radio SMP Negeri Ampek Padang Panjang yang dirahmati oleh Allah. Qulu, katakanlah oleh kalian, amanna, kami telah beriman, billahi, kepada Allah, wa ma, dan apa-apa, unzila, yang telah diturunkan, ilaina, kepada kami, wa ma, dan apa-apa, unzila, telah diturunkan, ila, kepada Ibrahim, wa Ismail, dan Ismail, wa Ishaq, dan Ishaq, wa Ya'qub, dan Ya'qub, wal asbat, wa ma utiya, dan wa ma, dan apa-apa, utiya, yang diberikan, Musa, kepada Musa, wa Isa, kepada Isa, wa ma utiyan nabiyuna, dan wa ma, dan apa-apa, utiya, yang diberikan an-nabiyuna, kepada nabi-nabi, mir rabbihim, dari Rabb mereka. La nufarriqu, kami tidak membedakan, baina, antara ahadin, salah satu, seseorang, minhum, dari mereka, wa nahnu, dan kami, lahu, kepadanya, maksudnya kepada Allah, muslimuna, orang-orang yang muslim, orang-orang yang tunduk dan patuh. Alhamdulillah. Jadi ayat iko arsyadallahu ta'ala ibadahul mu'min, melalui ayat ko Allah memberi petunjuk kepada orang-orang yang beriman, kepada hamba-hambanya yang beriman, ilal iman, agar beriman, yakin, bima unzila ilaihim, kepada yang diturunkan kepadanya. Jadi kita mesti yakin kepada Al-Quran, apa yang Allah turunkan, biwasitati rasulihi Muhammad sallallahu alaihi wasallam,
berdasarkan perantara Nabi Muhammad, Rasulnya, utusannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mufassala, yang secara rinci, jaleh, wa ma unzila alal anbiya. Nah, tidak hanya kepada Nabi Muhammad, kalau apa yang Allah turunkan kepada Nabi Muhammad itu kita yakini dan kita amalkan. Jadi ajaran yang kita amalkan yang hanya disampaikan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa ma unzila 'alal anbiya al mutaqaddimina, dan apa-apa yang diturunkan kepada para nabi yang terdahulu. Hanya sebagai beriman saja. Beriman, kita yakini bahwa Nabi Musa diturunkan kitab, Nabi Isa juga diturunkan kitab. Nabi-nabi dulu ajaran-ajarannya memang ada, dan mereka model Nabi Muhammad merumpamakan model satu rumah. Orang membangun rumah, itulah Islam tuh. Membangun satu rumah, ambo bagian sudutnya ada yang kurang, min zawiyah, ada bagian sisinya yang kurang, ambonya itu saja. Di bangunannya sudah ada. Ya, kita beriman kepada yang nabi-nabi sebelumnya, tapi yang kita amalkan adalah apa yang diatur oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa nassa ala a'yani minar rusul wa ajmal dzikra baqiyatil anbiya. Jadi teksnya menjelaskan tentang bahwa nabi itu keimanannya tidak mandiri, tapi ada sanad keimanan yang sampai kepada Nabi Adam. Di nabi nak tiba-tiba jadi nabi, enggak, tapi yang dibawa nabi itu berdasarkan apa-apa yang juga dibawa oleh para nabi dan rasul terdahulu. Bahkan bal yu'minuna bihim kulluhum, bahkan orang beriman mesti beriman kepada seluruh nabi-nabi yang dulu, meyakini bahwa memang nabi itu adalah utusan-utusan Allah. Kalau dalam ayatku Allah sebutkan Ibrahim, Ismail, Ishak, Ya'qub wal asbat. Nabi Ibrahim, Nabi Ismail, anaknya Nabi Ismail. Ishak, anak dari Nabi Ibrahim. Ismail dan Ishak, anak Nabi Ibrahim. Wa Ya'qub, Ya'qub anak Nabi Ishak. Wal asbat, asbat tu yang petanglah jalan. Ada 2 balih kelompok. Anak Nabi Ya'qub 12 orang, masing-masing anak punya generasi, punya kafilah. Kalau suku, kalau dia awak suku, ada yang sekumbang pilih yang induknya cieknya, beku beranaknya kambang, anak kambang kau disebut asbat. 2 balik asbat, itulah orang Yahudi. Jadi kelompok itu pun merujuknya kepada kakeknya Ya'qub. Bahkan ayat patang, kita tidak hanya beriman kepada Ya'qub, bahkan milah kami, ajaran kami adalah ajaran Nabi Ibrahim alaihissalam, kakeknya dari Nabi Ya'qub. Orang Bani Israel disebut Bani Israel, anak dari keturunan Ya'qub. Nah, ya asbat itu 2 balih anaknya. Wa ma'utiya Musa, tidak hanya itu, Nabi Musa, Nabi Isa, kami beriman la nufarriqu baina ahadim minhum, kami tidak membeda-bedakan. Oh, Nabi Isa beda, dibedakan atau bahkan dianggapnya sebagai lebih dari yang lain, tidak. Sama kedudukan Nabi Isa, Nabi Musa dan nabi-nabi yang lain itu sama sebagai utusan Allah, sebagai nabi, tidak dibedakan. Nah, bermasalah kalaulah dibeda-bedakan. Meskipun penciptaan Nabi Isa berbeda, tapi memang itu diakui dalam Al-Quran. Sesungguhnya inna mathala Isa indallahi kamathali Adam. Perumpamaan Nabi Isa itu seperti Nabi Adam. Maksud samanya adalah dalam hal penciptaannya. Nah, sebab Nabi Isa tak punya ayah, bukan berarti Nabi Isa anaknya dari Allah, tidak. Nabi Isa adalah, kita meyakini Rasul Allah, utusan Allah, sebagaimana nabi-nabi dan Rasul yang lainnya juga bagian dari utusan Allah. Jadi petugas, pelaksana tugas. La nufarik, tidak kami bedakan. Bahkan wa nahnu lahu muslimun, kami hanya adalah orang-orang yang muslim, orang-orang yang tunduk dan patuh kepada orang yang
mengutusnya, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Wa nahnu lahu muslimun. Jadi aminu bit Taurah waz Zabur wal Injil wal yasa'kumul Quran. Kok kata Nabi? Nabi mengatakan berimanlah kalian dengan Taurat. Imannya ya karena iman diturunkan kepada Nabi Musa. Wal Injil, beriman kepada Injil ya karena Injil diturunkan kepada Nabi sebagai utusan. Waktu itu kitab yang menjadi pegangan ya Injil. Wal yasa'kumul Quran. Tapi yang menjadi pegangan kalian dalam berusaha, dalam hidup Al-Quran. Sebab Al-Quran lah turun menjadi membersihan kitab-kitab yang sudah dirusak. Dirusak apa? Dirubahlah, dipalingkan maknanya. Bahkan ada yang ditulis kan kitab sebelumnya, ada di kitab dalam bahasa Suryani, lalu diterjemahkan ke bahasa Arab. Apa kata orang Yahudi kepada orang Arab? Ini sudah ada Taurat, ini saja amalkan. Kata Nabi, ya beda. Itu kitab Taurat yang sudah mereka rubah, tidak bisa digunakan lagi. Dan seketika Nabi Muhammad Allah turun, kita hanya mengamalkan Al-Quran, tidak berlaku leh. Karena nyalah musaddiqan, membenarkan bahkan pengganti dari yang sebelumnya. Jadi itulah makna dari ayat 136 kok ditegaskan oleh Allah, diajarkan oleh Allah, kalau sekiranya orang tu mengaku lebih baik dari kalian, qulu, katakanlah amanna billah, kami hanya beriman kepada Allah. Kalau kalian beriman kepada Allah, ya kami pun beriman kepada Allah. Tapi wa ma unzila ilaina, tapi kami beriman dan meyakini kebenaran Al-Quran yang sudah merevisi, yang sudah memperbaiki kitab-kitab yang kalian sudah rusak. Wa ma unzila ila Ibrahim, dan kami tidak hanya kepada Nabi Ibrahim, keimanan kami bersanad bahkan sampai kepada Nabi Ibrahim. Ada ranjinya, silsilahnya sampai ke Nabi Ibrahim. Bahkan amalan yang banyak kita lakukan banyak berasal dari Nabi Ibrahim alaihissalam. Haji, berkurban, amalan-amalan Nabi Ibrahim. Salat, Nabi Ibrahim pun juga salat. Cuma apakah salatnya persis sama dengan kita? Wallahu alam. Sebab apa? Tak ada riwayat yang langsung menjelaskan tentang hal itu. Yang jelas Nabi Ibrahim salat, kita pun salat. Banyak amal ibadah yang lain yang berkaitan dengan milah Ibrahim. Nah, kita beriman kepada Nabi Ibrahim, Nabi Ismail, Nabi Ya'qub, Nabi Ishak, Nabi Ya'qub, dan 12 anak Nabi Ishak. Dan apa saja yang diturunkan kepada Nabi Musa dan Nabi Isa, kami juga beriman. Tapi kami sudah punya yang lebih baik, yaitu Al-Quran yang jadi pedoman bagi hidup kami. Bahkan kami wa nahnu lahu muslimun. Nah, kami beriman dan yakin insyaAllah mati dalam keadaan muslim, pasrah diri, tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga yang sedikit ini bermanfaat. Selanjutnya kita di Sarawak akan sarapan bersama-sama. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Di akhir kita berdoa kepada Allah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat wa tabi' bainana wa bainahum bil khairat. Rabbi ighfir warham wa anta khairur rahimin. Khasatan ya Allah, khusus untuk orang tua kami yang sudah wafat ya Allah, sudah meninggal, ampuni dosa mereka, rahmati mereka ya Allah, jadikan kuburan mereka raudatan min riyadil jannah, pertemukan kami dengan mereka di surga Firdaus kelak. Ya Allah, untuk orang tua kami yang masih hidup ya Allah, sehatkan mereka, panjangkan usia mereka dalam kebaikan, husnul khatimah biqauli la ilaha illallah. Beri kami kesempatan, kemampuan untuk terus bisa berbakti kepada mereka. Rabbana hablana minas salihin, Rabbana hablana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma habib ilainal iman wa zayyinhu fi qulubina
وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا من الراشدين يا ميسر كل عسر يسر علينا كل عسر لأن كل عسر عليك يسر ya Allah, bagi yang susah mudahkan ya Allah, bagi yang punya hajat, punya kebutuhan penuhi ya Allah, agar mereka tambah dekat dengan Engkau ya Allah. Untuk saudara kami, keluarga kami yang sedang sakit di rumah sakit maupun di rumah, sehatkan mereka ya Allah, jadikan sakit mereka sebagai penggugur dosa dan jadikan kesehatan bagi mereka lebih dekat dengan Engkau. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala khairi khalqihi Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.